Baik, kita kembali di pertemuan ke-13, yaitu kelanjutan dari kromatografi yang kemarin, yang di pertemuan ke-12. Kelanjutannya adalah aplikasi kromatografi dalam analisis. Jadi nanti kita bisa melihat seberapa jauh teknik kromatografi dipergunakan dalam proses analisis, baik itu dalam dunia farmasi ataupun analisis secara umum. Nah, yang pertama adalah kromatografi kertas, yang mana kromatografi kertas juga diaplikasikan dalam beberapa teknik analisis. Tapi sebagian kromatografi kertas ini dipergunakan untuk teknik analisis kualitatif. Sangat jarang sekali kromatografi kertas dipergunakan untuk kuantitatif karena sangat biasanya dipergunakan sebagai uji pendahuluan saja, atau bahkan di tandem atau disandingkan dengan metode instrumen, karena metode kromatografi kertas sangat sulit sekali dipergunakan untuk analisis kuantitatif atau penetapan kadar. Di sini kromatografi kertas banyak digunakan sebagai alat dalam penelitian dan analisis. Beberapa penerapan dari kromatografi kertas yaitu sebagai berikut, yaitu yang pertama, untuk penemuan senyawa-senyawa dalam tanaman. Jadi biasanya dipergunakan untuk telaah biasanya. Misalkan dalam suatu ekstrak tersebut kemudian dipekatkan dan kemudian ingin dilihat ada berapa banyak metabolit sekunder yang terdapat di dalam ekstrak dari tumbuhan tersebut. Kemudian analisis logam-logam dalam tanah. Nah, analisis logam-logam dalam tanah juga biasanya dipergunakan teknik pemisahannya. Untuk tujuan analisis biasanya menggunakan metode kromatografi kertas. Dan yang ketiga adalah pemisahan alkaloid, di mana alkaloid tersebut kan memiliki gugus nitrogen yang memberikan sifat basa, sehingga dari gugus khas tersebut bisa dipergunakan sebagai parameter analisis, sehingga proses analisis kualitatifnya bisa menggunakan kromatografi kertas. Kemudian tujuan yang lainnya yaitu untuk memisahkan asam lemak. Kemudian selanjutnya yaitu untuk analisis bahan-bahan makanan pada makanan. Kemudian yang terakhir yaitu bertujuan untuk pengujian rutin urin dan cairan-cairan lainnya yang mengandung asam-asam amino dan gula. Biasanya di analisis kualitatif ada sebagian yang menggunakan teknik kromatografi kertas. Akan tetapi banyak kelemahan dari kromatografi kertas sehingga metode ini sudah jarang digunakan gitu ya. Sudah jarang digunakan untuk analisis. Di sini ada beberapa jurnal, nanti bisa dibuka. Saya sudah cantumkan linknya di sini. Boleh dibuka misalkan jika perlu, misalkan untuk referensi tentang kromatografi kertas. Di sini kromatografi kertas ditandem dengan menggunakan spektrofotometri UV visible, yang mana di sini kromatografi kertas sebagai media pemisah saja. Di sini judul penelitiannya analisis pewarna merah non-food grade pada jajanan anak-anak sekolah menggunakan metode kromatografi kertas dan spektrofotometri ultraviolet visible. Kenapa di sini ada spektrofotometri UV vis? Karena kromatografi kertas tidak bisa menentukan kadarnya. Akan tetapi kromatografi kertas itu dipergunakan hanya untuk teknik preparasi saja. Jadi untuk memisahkan komponen-komponen analit yang akan kita tentukan kadarnya dipisahkan terlebih dahulu dengan kromatografi kertas. Karena apa? Karena kalau misalkan jajanan atau makanan pewarna yang terkandung dalam jajanan yang dijual di sekolah-sekolah dasar itu kategori sampel yang rumit itu dengan kerumitan matriks yang kompleks gitu ya. Jadi tidak sederhana. Jadi sampelnya itu harus dipreparasi dulu. Pewarnanya itu harus dipisahkan dulu dengan komponen-komponen yang lainnya, sehingga komponen yang lain tidak mengganggu pada saat proses analisis. Nah, analisis kuantitatifnya dengan menggunakan metode visible ataupun metode ultraviolet jika bisa. Boleh silahkan Akang dan Teteh atau saudara-saudara sekalian membuka link jurnal
yang saya cantumkan, jurnal-jurnal yang saya cantumkan di materi ini semuanya jurnal-jurnal nasional. Jadi supaya memudahkan Anda dalam menelaah. Tapi jika Anda membutuhkan jurnal-jurnal yang internasional, boleh saya bantu untuk mencarinya jika membutuhkan jurnal dari luar. Kemudian yang kedua, di sini ada link jurnal penelitian juga untuk uji kemurnian di sini. Nah, di sini diterapkan, di sini memang tidak disebutkan di judulnya, tidak disebutkan kromatografi kertasnya, tapi kalau misalkan di dalam jurnal tersebut bahwa teknik pemurniannya dengan menggunakan kromatografi kertas. Lagi-lagi kromatografi kertas di sini bertujuan bukan untuk analisis, tapi untuk pemurnian, pemisahan analit yang akan kita analisis dengan menggunakan kromatografi kertas sebelum diukur berapa kadarnya. Ini dipergunakan di Batan, kalau nggak salah di Batan. Dipergunakan untuk memisahkan radiofarmaka, atau radiofarmaka itu suatu penanda biasanya. Di sini menggunakan radiofarmaka. Di situ ada penanda atom yang radioaktif. Jadi biasanya dipergunakan untuk obat-obat atau mengobati kanker atau bahkan diagnosis kanker. Jadi tanpa pembedahan biasanya. Nah, untuk memurnikannya salah satunya dengan menggunakan kromatografi kertas. Kemudian yang kedua, teknik kromatografi lapis tipis. Itu aplikasinya biasanya dipergunakan untuk analisis kualitatif metabolit sekunder ataupun primer. Kalau metabolit sekunder itu tadi sudah disinggung seperti alkaloid, flavonoid, triterpenoid, saponin, tanin dan lain sebagainya. Itu metabolit sekunder. Tapi kalau untuk metabolit primer contohnya seperti karbohidrat, protein, lipid itu bisa dipisahkan atau bahkan dipergunakan untuk analisis kualitatif senyawa metabolit primer tersebut. Biasanya beberapa protein dipisahkan jenis protein yang satu dengan yang lainnya dengan menggunakan metode kromatografi lapis tipis. Kemudian untuk tujuan analisis kadarnya biasanya ditandem bisa dengan menggunakan metode spektrofotometri ultraviolet visible. Kemudian selain untuk memisahkan untuk analisis kualitatif metabolit sekunder atau primer juga biasa dipergunakan untuk analisis kualitatif pewarna dalam bahan pangan. Contohnya misalkan yang tren itu zat pewarna merah seperti rodamin B. Itu biasanya dipergunakan untuk memberikan warna pada makanan. Akan tetapi rodamin B itu kategorinya non-food grade. Tidak boleh ada di dalam makanan. Kenapa misalkan di Indonesia khususnya masih ada produsen-produsen yang nakal yang menggunakan rodamin B sebagai pewarna merah. Dikarenakan karena rodamin B memiliki nilai ekonomis yang rendah, murah harganya, dan jumlah sedikit saja itu sudah memberikan warna yang cerah. Bagaimana cara membedakan pewarna makanan yang sintetis dan yang alami? Biasanya dia dari ketahanannya. Biasanya tahan pada suhu tinggi dan kelembaban tinggi. Apabila dipanaskan dan dicampurkan dengan air dan kemudian dipanaskan juga, biasanya warnanya tetap saja mencolok atau cerah. Nah, itu biasanya menarik perhatian karena apabila misalkan dicampurkan ke minuman, minumannya menjadi berwarna merah misalkan, menarik para pelanggan karena kelihatan segar kalau misalkan dilihat di siang hari. Nah, biasanya analisis kualitatifnya bisa menggunakan kromatografi lapis tipis. Ada beberapa penelitian dari kakak tingkat Anda yang menarik judul yang berkaitan dengan rodamin B. Ada yang dari kosmetik dan dari makanan. Dan dari makanan itu biasanya dari bahan-bahan makanan yang dicampur dengan pewarna merah. Kemudian KLT juga diaplikasikan biasa untuk analisis kualitatif pewarna dalam bahan industri, gitu, bisa industri. Kalau ini secara umum, kalau tadi ada kaitannya dengan farmasi dan pertanian atau pangan. Kalau ini di industri. Sama halnya tekniknya seperti analisis pada makanan atau bahan ataupun kosmetik. Dan yang keempat, teknik kromatografi lapis tipis juga dapat dipergunakan untuk analisis kualitatif senyawa aktif obat. Misalkan ada beberapa zat aktif obat ingin dianalisis
ada tidaknya di dalam sampel dengan menggunakan teknik kromatografi lapis tipis. Atau bahkan misalkan ada judul penelitian yang ditarik ke tugas akhir kakak tingkat Anda itu menetapkan kadar zat aktif obat atau bahan kimia obat yang ada di dalam obat tradisional atau jamu. Kan obat tradisional itu tidak boleh ada senyawa kimianya. Mungkin Anda lebih tahu bagaimana definisi obat tradisional atau jamu itu sendiri. Yang mana di dalamnya tidak boleh ada senyawa kimia yang ditambahkan. Nah, mungkin kakak kelas Anda memiliki ketertarikan misalkan bahwa ada beberapa zat aktif obat yang ditambahkan ke jamu. Kemudian teknik analisisnya dimulai analisis kualitatif itu dengan menggunakan teknik kromatografi lapis tipis. Dan untuk tujuan kuantitatif juga dengan menggunakan kromatografi lapis tipis preparatif. Jadi dipergunakan untuk preparasi sampel. Kemudian di sini ada macam-macam penjerap atau adsorben yang biasa digunakan dalam kromatografi lapis tipis. Ada silika, ada alumina, ada kiselgur, kemudian ada bubuk selulosa. Nah, yang paling familiar, yang paling populer itu yaitu adalah silika biasanya karena silika lebih universal, bisa dipergunakan untuk pemisahan senyawa yang polar, semipolar ataupun nonpolar. Kemudian alumina juga bisa dipergunakan. Di sini ada beberapa senyawa yang bisa dipisahkan, disesuaikan dengan fase diam atau adsorben pada kromatografi lapis tipis. Kemudian saya cantumkan juga ada beberapa penelitian. Silahkan barangkali dibutuhkan. Penelitian yang menggunakan teknik kromatografi lapis tipis ini judulnya isolasi senyawa triterpenoid dari alga merah menggunakan kromatografi lapis tipis dan analisis menggunakan UV-Vis dan FTIR. Lagi-lagi di sini kromatografi lapis tipis hanya dipergunakan sebagai uji pendahuluan untuk kualitatif. Tapi untuk analisis kadarnya dilanjutkan dengan menggunakan spektro UV. Jadi ditandem dengan instrumen ultraviolet. Nah, kemudian ada jurnal yang kedua. Di sini KLT dipergunakan untuk memisahkan rodamin tuh. Di sini ada analisis rodamin B dalam jajanan pasar dengan metode kromatografi lapis tipis. Ini analisis kualitatifnya. Kenapa Pak tidak ada kuantitatifnya di sini? Karena mungkin beliau sebagai peneliti berasumsi bahwa kalau sesuatu yang dilarang, mungkin mau banyak mau sedikit itu tetap saja tidak boleh. Jadi beliau berasumsi cukup saja hanya kualitatif saja. Tapi tidak ada kaitannya dengan materi di sini, alasan beliau, tapi saya hanya ingin menampilkan bahwa ada teknik kromatografi lapis tipis yang dipergunakan untuk analisis kualitatif, khususnya untuk identifikasi pewarna merah rodamin B. Kemudian ada jurnal berikutnya. Di sini ada kromatografi lapis tipis yang ditandem dengan LC-MS. Sama seperti jurnal sebelumnya. Jadi kromatografi lapis tipis ini dipergunakan sebagai analisis kualitatif. Analisis kualitatif untuk mengetahui ada tidaknya analit yang kita analisis atau kita tuju. Kemudian untuk teknik analisisnya menggunakan LC-MS. LC-MS itu adalah sama seperti HPLC, cuman menggunakan detektor spektroskopi massa MS di situ. LC itu liquid chromatography mass spektroskopi, mass spektroskopi. Berikutnya ada jurnal, di sini juga jurnal KLT. Nah, di sini baru untuk identifikasi metabolit sekunder dengan menggunakan KLT yang ditandem dengan UV visible. Kemudian yang ketiga adalah kromatografi gas. Nah, kalau kromatografi gas dilihat dari namanya ada gasnya. Gasnya itu sebagai apa? Gasnya itu berfungsi sebagai fase gerak. Biasanya kan kita menggunakan fase gerak dalam bentuk cair. Tapi kalau kromatografi gas memiliki fase gerak gas biasanya. Ada beberapa syarat nanti saya jelaskan. Di sini kegunaan kromatografi gas itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya analitnya itu harus mudah menguap. Syaratnya analit harus mudah menguap. Kemudian
Analitnya tahan terhadap suhu tinggi atau termostabil. Kemudian bagi analit yang tidak mudah menguap, maka bisa saja dimodifikasi sedemikian rupa supaya analitnya menjadi mudah menguap. Mungkin ini sudah dijelaskan di analisis fisikokimia bagi saudara-saudara sekalian. Di sana mungkin dijelaskan bagaimana cara merubah senyawa yang atau analit yang kurang menguap atau tidak atau sukar menguap dirubah menjadi analit yang mudah menguap. Apa saja contoh analit yang mudah menguap? Banyak sekali. Jadi penerapan kromatografi gas diterapkan secara luas. Bisa di dunia farmasi, misalkan untuk identifikasi minyak atsiri, ataupun di industri-industri secara umum. Nah, di sini. Berikut dapat dilihat kegunaan kromatografi gas pada beberapa bidang. Nah, yang pertama untuk identifikasi polusi udara. Nah, tentu saja polusi udara ini kan kategorinya analitnya mudah menguap karena bisa terdispersi di udara. Itu bisa ditetapkan kadarnya dengan menggunakan teknik kromatografi gas. Kemudian di bidang klinik di sini kromatografi gas menjadi alat untuk menangani senyawa-senyawa dalam klinik seperti asam amino, karbohidrat, CO, karbon monoksida, kemudian oksigen dalam darah, kemudian asam-asam lemak dan turunannya, kemudian trigliserida, plasma steroid, barbiturat, dan vitamin. Itu salah satu analit yang bisa diidentifikasi dengan menggunakan metode kromatografi gas. Kemudian ada bahan-bahan pelapis, ini untuk biasanya analisis umum, biasanya untuk analisis atau identifikasi polimer-polimer setelah dipirolisa, karet, dan resin-resin sintesis. Ada beberapa analit yang dimodifikasi sedemikian rupa sehingga analit tersebut memenuhi kriteria dapat dianalisis dengan metode kromatografi gas. Kemudian minyak atsiri. Nah, minyak atsiri itu banyak yang terkandung di dalam tumbuhan. Contoh yang sederhananya dalam jeruk misalkan. Daun jeruk, kemudian kulit jeruk itu mengandung minyak atsiri. Yang populer di daerah kita seperti akar wangi. Akar wangi itu diproduksi atau ditanam di Garut, itu salah satu minyak atsiri yang terbaik di dunia setelah negara Mali. Entah Mali dulu yang lebih bagus atau Indonesia terlebih dahulu. Kenapa orang-orang yang mengambil atau orang-orang yang bergelut dalam minyak atsiri itu nilai kualitas ekonominya masih saja seperti itu aja? Karena biasanya produsen atau bahkan petani itu menjual dalam bentuk crude-nya, dalam bentuk kasarnya. Minyak atsiri itu kan yang biasanya dipergunakan sebagai pengikat. Seperti yang Anda ketahui bahwa pengikat parfum yang dijual di pasaran biasanya menggunakan alkohol. Nah, alkohol itu biasanya mudah menguap dan membawa zat pewangi ke udara biasanya. Yang nempel ke tubuh hanya sedikit. Nah, biasanya kalau parfum-parfum dalam yang kelas internasional yang bagus itu yang misalkan yang diproduksi oleh Paris Hilton misalkan, itu biasanya tingkat daya lekat wanginya itu lebih lama. Kenapa? Karena menggunakan pengikat khusus. Apa pengikat khususnya? Ya, itu akar wangi itu sendiri. Tapi tidak semua akar wangi, minyak akar wangi yang digunakan tidak, tapi hanya akar wangi jenis senyawa tertentu saja yang dipakai. Nah, biasanya kan teknik yang sesuai untuk memisahkan senyawa-senyawa yang satu dengan yang lainnya itu dianalisisnya dengan menggunakan kromatografi gas terlebih dahulu. Untuk melihat kadarnya tinggi atau tidak, metabolit yang kita tuju itu dengan kromatografi gas. Nah, setelah diketahui berapa konsentrasi senyawa yang diharapkan, nah barulah dilakukan teknik pemisahan. Nah, biasanya kita menjual ke luar negeri itu dalam bentuk crude-nya. Nanti setelah bagus jual ke kita dengan harga mahal. Apakah negeri kita tidak mampu? Seharusnya mampu sebenarnya. Tapi entah di mana titik kesalahannya sehingga kenapa sih bangsa kita hanya menjual bahan mentah saja tanpa menjual bahan jadi atau bahkan setengah jadi. Kemudian lanjut, kromatografi gas dipergunakan untuk identifikasi bahan makanan. Nah, biasanya ditandem dengan TLC. TLC di sini kromatografi lapis tipis atau thin layer kromatografi.
dan kromatografi kolom-kolom konvensional. Kemudian dilanjutkan untuk identifikasi kadarnya dengan menggunakan kromatografi gas. Kemudian dalam dunia pertanian biasanya dipergunakan untuk analisis residu pestisida. Nah, beberapa baru-baru ini biasanya penduduk atau petani menggunakan pestisida untuk membasmi serangga. Tapi biasanya petani-petani tersebut jarang diberikan edukasi. Sehingga menambahkan pestisidanya itu tidak sesuai dengan aturan mungkin, atau bahkan pemberiannya berlebih. Nah, pemberian berlebih tersebut bisa menyebabkan terjadinya endapan atau residu pada makanan. Residu apa? Residu pestisida. Contohnya organoklorin, organofosfat, itu biasanya digunakan untuk membasmi serangga. Nah, residu tersebut jika dikonsumsi dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang lama, bisa saja mengendap dalam tubuh dalam jumlah banyak juga. Di mana letak endapannya? Biasanya di jaringan metabolisme, untuk metabolisme seperti hati, atau jaringan lemak biasanya di dalam tubuh. Itu terkandung residu pestisida. Jika dalam jumlah banyak terdekomposisi atau mengendap, itu bisa menyebabkan gangguan kesehatan pada konsumen atau pengguna hasil pertanian tersebut. Kemudian di dunia perminyakan misalkan di perusahaan minyak, di tempat pengeboran minyak, itu kalau misalkan ada minyak mentah itu kan tidak diambil minyak mentahnya digunakan bahan bakar, tidak, tapi harus mengalami proses pemisahan dulu. Nah, biasanya minyak tersebut ada beberapa tingkatan. Makanya ada penjualan minyak beda-beda gitu kan ya, dimulai dari aftur untuk bahan bakar pesawat terbang misalkan. Kemudian ada Pertamax Plus, ada Pertalite, ada premium, ada solar. Itu kenapa bisa beda-beda? Bagaimana cara memisahkannya? Itu sebelum dipisahkan dianalisis dulu berapa kadar afturnya dan lain sebagainya. Nah, itu dipergunakan dalam industri perminyakan. Kemudian dalam dunia farmasi tentu saja ada beberapa metabolit sekunder, itu bisa dianalisis oleh kromatografi gas asal memenuhi persyaratan analisis apabila akan dipergunakan teknik kromatografi gas sebagai metode analisis. Di sini ada beberapa jurnal nih. Jurnalnya juga kebetulan jurnal nasional juga supaya Anda mempermudah dalam proses menelaah. Nah, di sini judulnya analisis kualitatif dan kuantitatif asam lemak tak jenuh omega 3 dari minyak ikan patin dengan menggunakan metode kromatografi gas. Nah, di sini silakan bisa Anda kunjungi link yang sudah saya sediakan jika Anda membutuhkan jurnal tersebut. Jika ingin lebih dalam mempelajari teknik kromatografi gas terhadap identifikasi omega 3 dalam ikan patin. Kemudian jurnal yang kedua itu analisis etanol dalam hair tonic dan hairspray secara kromatografi gas. Hair tonic dan hair spray pada kromatografi gas. Jadi yang diidentifikasi seberapa banyak alkohol yang ditambahkan. Alkohol biasanya dipergunakan sebagai pelarutnya atau sebagai kosolvennya. Jadi diidentifikasi berapa kadarnya dengan menggunakan kromatografi gas. Seperti sifat fisikokimia dari alkohol, di mana alkohol memiliki sifat mudah menguap atau volatil. Jadi bisa ditetapkan kadarnya dengan teknik kromatografi gas. Kemudian jurnal berikutnya yaitu teknik kromatografi gas ditandem dengan mass spektrofotometri atau spektroskopi massa. Bedanya apa GC? GC itu gas kromatografi atau kromatografi gas dengan GCMS. Kalau kromatografi gas biasanya menggunakan detektor biasa yang digunakan untuk kromatografi gas. Tapi GCMS itu detektornya menggunakan MS. Kelebihannya apa MS? Kelebihannya lebih sensitif. Sehingga bisa menentukan analit dalam jumlah banyak.
jenis anolit dalam jumlah banyak dan dengan konsentrasi yang lebih kecil. Itu kelebihannya. GCMS itu kalau di kita belum ada juga GC biasa. Kalau di Unpad pun hanya LCMS kalau saya nggak salah. Tapi nggak tahu sekarang sudah ada GCMS atau tidak. Kemudian jurnal berikutnya di sini validasi metode penetapan kadar metanol, etanol dalam minuman beralkohol dengan kromatografi gas di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik. Nah, sama tadi sudah ada yang mengidentifikasi alkohol metanol. Jadi untuk identifikasi alkohol dan metanol itu beda. Kalau alkohol itu etil alkohol, kalau metanol metil alkohol. Jadi beda secara struktur kimianya berbeda. Kalau struktur kimianya berbeda, otomatis sifat fisikokimianya juga berbeda. Kemudian sifat biologisnya juga berbeda. Kalau metanol itu lebih toksik dibandingkan etanol. Nah, di Indonesia kan banyak yang menyalahgunakan metanol dioplos dengan minuman. Makanya minumannya misalkan harganya murah, misalkan gitu. Banyak orang-orang yang sampai mati misalkan setelah pesta miras itu diakibatkan karena overdosis metanol yang sifatnya toksik. Jadi bisa sampai meninggal kalau mengkonsumsi metanol. Jadi identifikasinya bisa dengan kromatografi gas. Selain bisa menghitung berapa kadar alkohol, juga bisa menentukan minuman tersebut ditambah metanol tidak gitu ya. Karena metanol itu tidak boleh. Metanol itu biasanya dipergunakan sebagai pengawet. Pengawet apa? Pengawet kayu biasanya metanol tersebut. Hampir mirip dengan spiritus lah. Mekanisme sifatnya itu. Spiritus sebenarnya metanol juga, cuman crude. Spiritus itu lebih kasar. Ada senyawa lain selain metanol. Kalau metanol murni, ya memang benar-benar metanol gitu. Boleh silahkan dikunjungi, saya sudah sediakan linknya. Yang terakhir adalah KCKT. Kalau di kita itu yang lebih bekennya bukan KCKT ya, tapi HPLC gitu ya. Kalau KC itu sebenarnya bahasa Indonesianya kromatografi cair kinerja tinggi. Kalau HPLC high perform liquid chromatography gitu ya. Sama-sama saja, tapi saya enakan nyebut HPLC dibandingkan nyebut KCKT gitu ya. Nah, apa kelebihannya atau biasa diaplikasikan untuk apa? Biasanya untuk uji kemurnian. Anda sudah melakukan uji sintesis misalkan atau melakukan isolasi. Uji kemurniannya itu bisa dengan menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC. Karena di HPLC itu selain bisa melihat senyawa apa yang terkandung, juga bisa langsung dipergunakan untuk penetapan kadarnya. Jadi terpisah, tapi pengamatannya itu dalam bentuk atau output yang dihasilkan dari HPLC tersebut dalam bentuk kromatogram. Jadi dari kromatogram tersebut ada beberapa puncak, misalkan kalau puncaknya 1 berarti sudah murni. Tapi kalau puncaknya lebih dari 1 berarti belum murni, misalkan hasil sintesis kita atau hasil isolasi kita. Kemudian yang kedua, aplikasinya biasanya dipergunakan untuk analisis analit dalam sampel spesimen makhluk hidup. Spesimen itu seperti urin, darah, dan yang lainnya. Kemudian analisis analit dalam sediaan farmasi itu biasa dipergunakan untuk menggunakan HPLC sebagai instrumen untuk analisis. Biasanya diterapkan untuk sediaan farmasi dengan dosis kecil seperti injek, misalkan bisa menggunakan HPLC. Kemudian analisis analit dalam produk pangan dan lain sebagainya. Sangat luas sekali HPLC tersebut. Di sini ada beberapa jurnal, maka silahkan dikunjungi oleh Akang Teteh barangkali dibutuhkan. Jurnalnya saya kira kalau nggak salah ada 4 jurnal saya mencantumkan di sini, maka silahkan dikunjungi saja. Nah, mungkin saya cukupkan sekian materi dari pertemuan ke-13. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya, dan apabila ada yang ingin didiskusikan, silahkan saja di komen. Misalkan nanti materi ini akan saya upload di YouTube. Kalau ingin tanyakan boleh silahkan di komen di kolom komentar, atau misalkan bisa langsung komen di Google Classroom, karena link YouTube-nya saya cantumkan di Google Classroom.
atau misalkan bisa chat melalui via WhatsApp ke saya apabila ada yang ditanyakan, atau misalkan bisa menemui saya langsung, silahkan dengan menggunakan protokol kesehatan. Jadi nggak usah bergerombol lah, 1 atau 2 orang boleh masuk ke ruangan saya yang ada di lab kimia farmasi analisis. Terima kasih Kang Teteh. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.